atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan identifikasi pemetaan aset sekolah bersama kami calon guru penggerak angkatan 11. Saya Winda Ayu Lestari bersama rekan-rekan saya Pak Dedi Susanto dan Bapak Priyanto Agus Susanto. Oke. Langsung saja, hari ini kita akan membahas jadi hari ini kita akan mengenal 7 modal atau 7 aset yang dimiliki oleh kepala sekolah. Yang kedua, ya Bapak Ibu guru juga termasuk. Yang ketiga, siswa juga. Dan tenaga administrasi. Sebenarnya sih karyawan atau dari pihak kantin juga termasuk bagian dari modal manusia. Contoh yang sekarang kita terapkan nih, ya ini juga butuh butuh kerjasama dengan pihak kantin. Kita mencoba recycle, benar nggak recycle nih? Ya, recycle kan ya, mengganti tempat makanannya yang tadinya dari plastik menggunakan tumbler untuk mengurangi sampah. Nah, kita juga butuh kerjasama dengan dengan yang lainnya. Kalau tanpa ada kerjasama, pasti tidak akan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, saya juga berencana akan di CGP itu ada terakhir itu membuat programnya yang kaitannya dengan sampah, pemanfaatan sampah. Jadi pemanfaatan sampah ini banyak, bisa juga dikaitkan dengan dengan seni musik. Misalnya kita mengolah atau sampah-sampah yang ada yang mungkin kaitannya nanti dengan musik perkusi, dari bahan limbah-limbah bekas bisa dimanfaatkan juga. Kalau kemarin kan banyaknya ekobrik ya, terus P5 juga kemarin juga pengolahan sampah juga, ya itu juga termasuk juga reuse, dimanfaatkan kembali supaya sampah tersebut, karena sampah plastik ini susah diuraikan, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun tidak akan terurai. Tadi apalagi selain komite juga termasuk ya, tadi juga sudah sudah dipraktekkan ya. Kalau tanpa ada komite mungkin kita ngobrolnya nggak enak, karena ada komite nih sebagai perantara antara wali murid dengan guru. Nah, akhirnya kan berjalan nih kerjasama, dan akhirnya program-program yang direncanakan bisa terlaksana juga. Ya tadi kaitan dengan komite, ya pasti kaitannya dengan misalnya rapat tentang keuangan, kegiatan kepramukaan, study tour, dan nanti perpisahan juga. Nah itu juga ya ada manfaatnya karena ada komite juga. Pengawas juga sama, ada perannya juga seperti itu. Setelah itu apa lagi? Cukup ya? Ada lagi nggak? Orang tua ya, wali murid juga ini sebenarnya bisa kita manfaatkan juga. Kalau misalnya orang tuanya seorang polisi, ya bisa dijadikan dijadikan motivator nih dia di kegiatan, misal di hari Senin sekalian jadi pembina upacara. Nah di situ juga bisa dimanfaatkan dari wali murid. Kalau misalkan tidak bisa masuk ke kelas satu kelas, tapi bisa dimanfaatkan di jam upacara seperti itu. Ada lagi? Tadi udah teridentifikasi semua ya, mulai dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, terus pihak kantin juga sama, terus tadi komite, ya udah semua ya. Penjaga sekolah udah termasuk ke tenaga administrasi sekolah dulu. Yang berikutnya
modal sosial. Nah, kalau di IPA tadi modal sosialnya kan ada simbiosis, ya, ada mutualisme, parasitisme, komensalisme. Ya, yang kita harapkan ya mutualisme, ya, saling menguntungkan. Apa saja yang ada di sekitar kita yang kaitannya dengan sosial, contohnya yaitu Kombel. Ya, Kombel ini ya termasuk kegiatan sosial, interaksi antara guru dengan guru, ya, transfer ilmu pengetahuan, berbagi ilmu. Kemudian apalagi setelah itu kepanitiaan, kegiatan. Nah, kemudian kegiatan juga termasuk kegiatan aset sosial juga, karena ya di situ ya menjalin silaturahmi, kaitannya dengan pendidikan sosial emosional juga. Nah, terus kemarin saya juga lihat di profil tuh, sebenarnya di profil SMP juga udah lengkap tuh. Di situ ada kegiatan buka bersama, ya, terus ada pembagian takjil. Nah, itu juga ya kaitan dengan pendidikan sosial emosional juga terhadap siswa. Kemudian di situ ada, kalau ada banjir, kita juga membuka donasi untuk para alumni untuk menyumbang. Nah, itu juga termasuk kegiatan sosial yang bisa dijadikan aset untuk kita dan bisa juga sebagai pembelajaran terhadap siswa. Ada lagi? Tadi itu, ya, misal tadi kepanitiaan juga bisa, kemudian Kombel. Nah, ini juga MGMP. Nah, MGMP juga sama, ini di sini ada interaksinya. Nah, mungkin interaksinya antara guru dengan guru. Kemudian kegiatan lomba-lomba juga sebenarnya sih ya bisa termasuk ke sosial juga, karena di situ ada interaksi juga dengan guru. Apalagi nanti misal ada kegiatan perpisahan, terus atau kegiatan ulang tahun sekolah, siswa juga dilibatkan dalam kepanitiaan. Nah, itu juga ada interaksi sosialnya juga. Komite tadi masuk ke mana, masuknya ke dalam ini modal manusia komitenya. Tapi kalau misalkan interaksi pas contoh tadi lagi rapat, nah itu juga termasuk ya kegiatan sosial yang kan ada interaksinya. Tapi kalau misalkan secara spesifik komitenya sendiri nih termasuk ke dalam modal manusianya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kegiatannya tadi, misal kegiatannya kan beda-beda tuh. Ya, misal hari ini kegiatannya kaitannya dengan persiapan kemah. Tuh, di situ bisa menentukan biayanya berapa, tempatnya di mana, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, di situ termasuk sosialnya juga kalau di dalam kegiatannya. Satu lagi ya. Nah, modal politik. Apa aja yang modal politik yang kita sudah sudah terjalin, yaitu dengan dengan polsek ya. Kalau dengan polsek ini udah ini ya, contohnya modal politik yang polsek ya, kita saling bekerja sama. Contoh, siswa sebenarnya sih tidak boleh mengendarai motor, tetapi ada ada bahasanya toleransi, karena di sini tidak ada tidak ada kendaraan umum, dan akhirnya diperbolehkan dengan syarat harusnya menggunakan helm tuh. Tapi ada beberapa siswa yang tidak menggunakan helm. Kemudian bisa juga dengan polsek, yaitu bisa mengisi kegiatan pembinaan. Terus kadang di pagi hari juga kegiatan lalu lintas juga ada, itu dari polsek. Kemudian dari puskesmas, kalau dari puskesmas seringnya pembagian tablet penambah darah. Padahal dulu ada tuh kegiatan UKS ya, ada jadwalnya hari Rabu, tapi sekarang sudah tidak ada.
Ya, sebenarnya itu bagus juga ya, mungkin kemungkinan kaitannya juga dengan apa? Dengan biaya juga ya. Nggak mungkin kan udah di sini diem saja seperti itu. Sebenarnya sih itu termasuk aset juga. Tuh, dari puskesmas, kemudian dari yayasan Kusuma Bongas juga itu juga termasuk. Kemudian apa lagi? Parkir ya? Parkir juga ya, termasuknya tuh politik parkir. Atau bukan? Bukan. Finansial masuknya ya, berarti nanti masuknya ke finansial. Ada lagi selain itu? Wartawan. Wah, itu simbiosis apa kalau wartawan? Harusnya mutualisme kan ya. Tapi terkadang kenyataannya ya seperti itu. Ya, sebenarnya sih itu bisa dijadikan ya sebagai aset sebenarnya sih. Tapi kenyataan di masyarakat ya udah penilaiannya juga karena ya tadi sih kalau ada satu orang yang salah ya tetap yang lain akan ya terkena juga dampaknya. Padahal tidak semua, yaitu penilaian di masyarakat. Kalau ada satu yang salah, padahal yang lainnya benar, ya tetap akan terbawa juga seperti itu. Ada lagi selain tadi yayasan udah. Nggak ada lagi ya? Yayasan, puskesmas, dari desa ada nggak? Oh, dari desa biasanya ini ya. Kita setelah ngambil zakat fitrah ya, Pak Nanda, zakat fitrah kan nanti sebagian ada yang dibagikan ke warga sekitar. Ya mungkin untuk untuk kerjasama langsung dengan desanya mungkin belum ada ya, kaitan dengan kegiatan sekolah mungkin belum ada. Tapi untuk kegiatan sosialnya tadi ada, mungkin bukan termasuk ke politik ya, masuknya ke sosial. Seperti itu, mungkin cukup ya. Lanjut ke Bu Mbak Devi. Ya, berikutnya dilanjutkan ke Mbak Devi. Ini tuh udah tag kan? Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Sedi Susanto dan akan melanjutkan tentang terkait dengan 7 aset yang di sini ada yang namanya aset modal agama dan budaya, di mana agama itu terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tapi juga perilaku atau amalan. Budaya di sini berkaitan dengan nilai-nilai dan tradisi yang melekat serta hasil cipta karya sebagai bentuk kreativitas manusia. Nah, sebagai pemetaannya adalah kita melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan yang ada di sekolah. Kita seringkali mengadakan kegiatan PHBI, yaitu panitia peringatan Hari Besar Keagamaan. Seringkali kita di sekolah mengadakan seperti Maulid Nabi ya, kita di sekolah bisa mengadakan. Jadi nanti maksudnya sekolah bisa terkait dengan membahas tentang agama di sini, kita bisa membiaskan terkait dengan peserta didik untuk bisa ikut serta andil dalam kegiatan keagamaan. Salah satunya ada kegiatan PHBI, kemudian juga ada yang namanya haji ya, haji bersama. Sekolah bisa mengundang guru haji dalam kegiatan itu. Terus sholat duha, di mana sholat duha juga merupakan suatu kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, yang diselenggarakan pada saat hari Kamis dan Jumat. Kemudian seperti biasa setiap harinya juga sholat zuhur bersama-sama, baik itu putra dan juga putri bersama-sama berjamaah, di mana guru sebagai imam yang akan terus memberikan motivasi terkait dengan kegiatan keagamaan. Terus ada sholat Jumat juga. Ini sangat luar biasa sekali karena sekolah sudah bisa membangun motivasi peserta didik untuk terus hadir dalam
menciptakan motivasi religiusnya seperti itu. Sambung, ada di sini ada itu enggak ritual keagamaan apa ya, kayak ruatan gitu ada itu bisa diangkat ya, unjung, iya unjung ya. Unjung ya. Jadi keterkaitan sekolah dengan unjungan itu anak bisa belajar tentang tradisi daerah itu sendiri ya, terutama adat istiadat, di mana anak akan memunculkan bahwa suatu adat yang harus dilestarikan. Kemudian di budayanya, unjung juga termasuk ya. Di sana ada tari-tarian seni Depok juga ya, di dalamnya sandiwara, dan anak bisa menciptakan lingkungan mindsetnya untuk bisa berbagi tradisi yang ada di desa sendiri juga di sekolah. Apalagi itu yang serimpi gitu ya, itu juga masuk ya. Terus budaya udah masuk, selanjutnya ada modal fishing. Nah, di sini bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau juga lokasi melakukan proses pembelajaran laboratorium. Di sini sudah lengkap ya, ada laboratorium untuk bangunan fisiknya, kemudian ada masjid untuk tempat ibadah, kemudian ada perpustakaan juga untuk kegiatan siswa belajar di luar kelas juga bisa dilakukan itu. Terus ada lagi lapangan juga untuk aktivitas siswa untuk selalu berolahraga dan bergerak ya. Apalagi ada lagi lab IPA, jadi lab TIK, komputer ya untuk. Nah itu juga bisa. Hari ini sedang ada ANBK ya dari sekolah lain ya. Itu salah satu aset untuk bisa terus menciptakan jalannya suatu pendidikan di kegiatannya. Ada lagi koperasi. Di luar juga bisa sini ya, artinya bisa income buat sekolah juga salah satunya. Ada lagi? WC bisa ya untuk anak-anak ya. Salah satu golongan itu juga yang dikelola karena orang katanya, bukan orang katanya, perbandingan adalah 1 WC 20 siswa. Itu ya, kita sudah memenuhi itu ya, sudah belum, berarti harus 50 luar biasa. Ada empang ya, ini salah satu kreativitas juga untuk anak bisa menciptakan selain fisik juga bisa masuk ke model finansial juga ya untuk empang ya, karena anak dididik terus menjadi galu bisa menghasilkan bahasa kerennya cuan. Luar biasa. Ada lagi? Greenhouse. Nah ini juga bisa karena sekarang sudah musim hujan, bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam jenis tanamannya yang kita butuhkan untuk kebutuhan pasar juga. Ini salah satu masuk ke aset finansial gitu, luar biasa. Jadi terkait dengan modal fisik dan finansial tidak saling keterkaitan dan juga saling dibutuhkan satu sama lain. Barangkali itu saja untuk bisa lanjut ke model berikutnya. Oh ya, satu lagi parkir. Nah ini juga, ini sangat berpotensi sekali ya, karena sekolah kalau bisa tidak ada lahan parkir ya ini akan banyak sesuatu yang tidak bisa ditertibkan untuk anak-anak. Kebetulan di sebelah juga ada lahan parkir yang luas terkait dengan kita kerjasama ya antar pihak pengembang dan juga sekolah, dan menghasilkan salah satu jadi ya modal finansial. Baik, itu saja barangkali akan dilanjut ke Ibu Winda selanjutnya modal lingkungan alam. Kepadanya Ibu Winda juga silakan. Ya, selanjutnya itu adalah modal lingkungan atau modal alam. Jadi berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita gitu ya. Dan sekiranya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah kita. Menurut teman-teman semua, modal lingkungan atau modal alam yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita
kita itu apa aja sih? Oh, MPA. Betul. Model lingkungan ya Bu Dina ya, selain kita bisa mendapatkan hasilnya, kita juga bisa untuk belajar, bisa nggak Bu Dina? Bisa. Pohon mangga, berarti taman mungkin ya, gitu. Terus apa lagi? Lingkungan alam sekitar kita, atau mungkin di sekitar Bongas gitu yang sekiranya bisa kita manfaatkan gitu. Sawah. Ya. Untuk belajar IPA bisa ya. Bisa mungkin barangkali diajak murid-muridnya untuk melihat ekosistem sawah secara langsung gitu. Kira-kira ada apa lagi model lingkungan alam yang sekitar Bongas? Lapangan? Bisa nggak? Bisa dong. Ya kan kita bisa dimanfaatkan lapangan kecamatan tuh kan ya, bisa buat olahraga bareng gitu ya kan, itu kan alam juga. Ada lagi? Sudah? Greenhouse? Oh, kalau dijual gitu ya, ya itu nanti masuk ke modal finansial. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah, oke. Kalau gitu, jadi sekiranya ini ya modal lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada empang, ada taman sekolah, ada sawah, dan lapangan bola. Selanjutnya, ini modal yang terakhir nih. Kayaknya ini yang paling wow, ya. Yang harus ada nggak sih gitu kan ya? Harus banget dong ya, yaitu adalah modal finansial, yaitu dukungan keuangan ya untuk operasional, untuk mengembangkan sekolah, untuk semuanya. Kira-kira modal finansialnya sekolah kita tuh berasal dari mana aja sih? Bos besar. Oh, dari dana bos. Lalu ada yang lain nggak ya? Oh, dari lahan parkir. Karena kita kerjasama ya, gitu. Jadi dengan pihak lain gitu. Jadi kita dapat pemasukan dari lahan parkir. Selain itu dari mana lagi? Dari kantin, koperasi yang begini. Lalu apa lagi? Oh iya, tadi katanya kan dari greenhouse itu sudah menghasilkan melon yang dijual. Kemudian empang kita itu menghasilkan nggak sih? Oh iya. Jadi empangnya untuk kesejahteraan bersama ya, termasuk sementara ini. Tapi lumayan lah, masuk modal finansial ya, karena hasilnya itu dimanfaatkan untuk bersama. Sudah? Kira-kira tidak ada lagi? Apalagi ya modal finansial yang ada di sekolah kita? Kalau yang itu, yang lab-lab itu bisa difinansialkan. Oh, kalau itu oh udah cukup ya, berarti kira-kira modal finansial sekolah kita itu ya, ada dari bos, dari parkir, ada dari kantin, dari koperasi, dari greenhouse, dan empang. Yang PIP. Oh iya, dari beasiswa. Ya, buat anak-anak beasiswa. Jadi anak-anak dapat beasiswa dari PIP. Oh iya, sampurnya nanti ya Bu Leli ya. Zakat. Oh, dari zakat. Benar. Infak, Pak. Zakat profesi ya Pak Om ya? Zakat profesi dari Bapak Ibu guru yang disalurkan kepada anak-anaknya. Betul. Kelas. Oh, kas kelas. Udah? Cukup? Udah, ada lagi nggak? Dan lain-lain, oke. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita sudah memetakan gitu ketujuh modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk bersama-sama memetakan kekuatan atau modal kita gitu ya untuk membangun sekolah
ke arah yang lebih baik lagi. Semoga dengan aset yang kita miliki ini kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak, memberikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.